Jadi saya mau katakan kawan, tujuan saya menanyakan namamu, gerejamu, dan sangkaannya, agar saya tahu berbicara tentang firman Tuhan kepadamu. Pertama saya katakan apa? Penjudi online, HP-mu tahu itu. Orang Polda tahu itu di mana penjudi online. Saya tidak salah membocorkan itu. Saya mitra Polda. Dan kebanyakan pun tanpa saya katakan itu mereka tahu tapi masih bandel. Dideteksi itu karena HP online itu tahu di sana cybernya itu lebih canggih daripadamu. Dan rumahmu semua di situ bisa saya lihat dari HP saya kan? Bisa kan? Di mana rumahmu bisa saya lihat di sini. Letaknya bagaimana, catnya bisa. Jadi HP-mu sendiri pun tahu dilacak. Makanya yang lari kemarin 7 orang di sini, kalau pakai HP dilacak polisi nomor HP-nya. Oh, dia berada di sini, gampang nangkapnya. Jadi jangan bodoh. Kalaupun akhirnya kalian mau lakukan kejahatan, jangan pakai HP kayak gini lagi. Tapi saudara tidak akan bisa judi online, harus Android dan sebagainya. Jadi saudara-saudara yang mau saya katakan, inti daripada ibadah ini adalah pertobatan, bukan sekedar mengajarkan firman Tuhan. Saya salut sama gereja-gereja karismatik. Hampir setiap ibadah itu menghimbau untuk pertobatan. Itu. Makanya orang takut gereja di karismatik. Tetapi itu yang paling penting sebetulnya. Apa artinya saudara memahami ini? Karena saudara tidak akan bisa lebih pintar dari iblis. Iblis tahu ini semuanya. Mau saya buktikan? Ada yang tahu? Coba buktikan bahwa iblis itu pintar masalah ketuhanan. Coba siapa yang berani? Buktikan iblis tahu siapa Yesus itu. Berarti dia tahu tentang kitab suci. Saudara lupa? Tatkala Yesus melewati seorang pemuda kerasukan setan. Ingat cerita di Bible? Ingat kan? Apa kata orang pemuda itu? Apa yang dikatakan pemuda itu waktu Yesus melewati dia? Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan. Jangan hukum aku sekarang, karena hari penghukuman itu belum tiba, belum saatnya. Ketakutan dia. Jangan hukum aku Tuhan, jangan hukum aku anak Tuhan, karena hari penghukuman itu belum tiba. Izinkanlah aku masuk. Izinkanlah aku masuk ke babi-babi itu. Kebetulan dia dekat babi-babi di situ. Apa kata Yesus? Kalau itu mau masuklah ke babi-babi. Akhirnya apa? Babi-babi itu semua kerasukan. Roh-roh yang ada pada pemuda itu keluar. Semuanya tanpa terkecuali. Ya, begitu banyak roh-roh jahat keluar semuanya. Karena satu kata perkataan. Sehingga babi-babi itu yang kerasukan setan, sehingga banyak bermatian masuk ke jurang. Dia tidak tahu arti jurang dan arti gunung dan lembah. Masuklah bermatian, sehingga masyarakat di situ mengusir Yesus. Pergilah, nanti bermatian ternak-ternak kami, katanya. Baca di sini. Jadi saya mau katakan bahwa iblis juga tahu siapa Yesus. Jangan kalah kawan. Saudara yang sudah dibaptis waktu kecil jadi Kristen, agama Kristen. Dan saya mau katakan apa? Kalau saudara beragama Kristen, saudara belum tentu orang Kristen. Banyak beragama Kristen namun tidak menjadi orang Kristen. Apa ciri orang Kristen? Siapa yang berani menjawab? Ciri orang Kristen ialah keinginannya sama menderita seperti Yesus. To be like Jesus. Aku mau seperti Yesus.
Aku mau seperti Yesus, bukan hanya kuasa kebangkitannya. Iblis pun mau itu. Iblis pun maunya ke surga. Semua. Maka itu terkadang banyak gereja hanya yang enak-enak aja firman Tuhan yang diingat. Tetapi firman Tuhan untuk mengatakan bertobat, bertobat, bertobat. Pulanglah, pulanglah, pulanglah. Ini pura-pura nggak tahu. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas dendam. Pembalasan bukan hakmu kawan. Pembalasan itu hak Tuhan. Karena semua orang yang engkau balas itu milik Tuhan, bukan milikmu, bukan milik bapaknya, upungnya dan sebagainya. Itu makanya pembalasan kepada manusia adalah yang empunya manusia itu. Jadi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Kasihilah orang seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua yang utama. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dua hukum itu kawan. Engkau mengasihi manusia berarti engkau sudah mengasihi Tuhan. Ya. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan belum tentu engkau mengasihi manusia. Tetapi bagaimana engkau bisa mengasihi Tuhan kalau engkau tidak mengasihi manusia? Itu pulanya. Jadi makanya sekali lagi saya mau katakan sebelum kita berdoa, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Baru yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Bisa kita berdoa? Bisa kita berdiri? Ayo kita berdoa. Ikuti dia ayat. Tuhan Yesus, kami mau beribadah di tempat ini, di tahanan Polres Toba. Tuhan, aku tahu, aku sadar bahwa aku terhina karena aku berada di tempat yang paling hina ini, yaitu penjara. Aku tidak bebas, aku tidak merdeka, aku lebih hina Tuhan. Aku lebih hina Tuhan dari orang gelandangan, dari orang yang makan dari sampah-sampah di luar sana. Sekarang aku Tuhan mau beribadah kepadamu. Tingkapkanlah kebenaran rahasiamu lewat hambamu, lewat ibadah saat ini. Aku tahu aku masih daging dan darah. Kuduskanlah aku, sucikanlah aku, sehingga aku layak mengerti firman-Mu dan menerimanya sebagai rema yang hidup di dalam tubuhku. Terima kasih. Aku berdoa Tuhan, dalam dunia merayakan Paskah saat ini, yaitu tentang kebangkitan-Mu dari orang mati dan mengalahkan iblis dan membuktikan bahwa Engkaulah Adam yang kedua. Karena Adam yang pertama telah gagal menyimpan rahasia Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Namun Tuhan Yesus adalah Adam yang hidup dan yang tidak pernah mati, karena Dia sudah bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan. Dengan firman-Mu mengatakan, barang siapa yang percaya kepadanya dan yang menjadikan Tuhan dan juru selamatnya, maka ia akan hidup untuk selama-lamanya. Kematian yang kedua tidak akan pernah lagi dialami oleh orang-orang yang setia sampai mati dalam namanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Tepuk tangan buat dia. Silakan duduk. Silakan duduk.
Ya.